Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman sahabat-sahabat dimanapun kalian berada di channel kami yaitu Pelajar Desa. Terima kasih untuk teman-teman dan sahabat-sahabat dimanapun kalian berada yang sudah sampai sekarang tetap setia untuk melihat video-video kami di channel ini. Semoga channel kami terus bisa memberikan informasi ataupun edukasi ke teman-teman semuanya di rumah. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan berbincang-bincang bersama teman saya yang sudah lama sekali saya nggak ketemu. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa bertemu kembali, yaitu teman saya adalah rekan Hendrik. Ini adalah orangnya. Dia adalah seorang mahasiswa hukum di salah satu kampus Islam di Surabaya, yaitu UIN Sunan Ampel Surabaya. Kita sapa dulu rekan Hendrik ya. Bagaimana rekan kabarnya? Alhamdulillah kabar baik. Alhamdulillah kabarnya baik. Gimana untuk kuliahnya sekarang? Untuk kuliah saat ini mungkin agak sedikit tidak lancar karena terkendala COVID pastinya. Ya siap, sama kami juga merasakan hal itu karena adanya pandemi ini sangat-sangat mengganggu sekali jalannya proses sepertinya. Baik teman-teman, pada kesempatan podcast kali ini saya akan membahas tuntas ataupun kita bedah tuntas mengenai profil daripada rekan Hendrik ini ya, karena saya itu sebenarnya juga kaget kemarin ketika saya minta untuk dia bisa hadir podcast kami, karena melihat dia daripada story ataupun dari media sosialnya ternyata sudah lama ketemu, tapi sekarang dia sudah menjadi orang betul karena banyak sekali prestasinya ya. Ini ya, ini saya sudah minta kurikulum vitae-nya. Itu ada beberapa organisasi juga banyak yang dia lampaui ya. Di sini ada yang saya mau bahas dulu ya, satu mengenai kuliahnya. Kenapa Mas kok sampean milih kuliah di Surabaya di UIN Sunan Ampel di jurusan Hukum Tata Negara juga? Ini kenapa? Kenapa ya? Karena sebelumnya saya sebelum bahas mengenai perkuliahan, saya sendiri merasa terhormat diundang dengan sahabat saya sendiri, sahabat lama, sahabat karib, yaitu Sian Gopar. Terima kasih yang sudah mengundang saya 2 hari yang lalu. Karena bahas mengenai perkuliahan, kenapa saya mengambil kuliah di UIN Sunan Ampel Surabaya? Karena saya sendiri ini latar belakangnya orang dari orang tua sendiri itu kalau bisa kuliah itu harus di Kementerian Agama. Menariknya di situ. Harus di Kemenak. Jadi saya mulai dulu itu kuliahnya MI, MTS, EMAN dan juga UIN. Siap, berarti ada dorongan dari orang tua ya. Terus yang kan Mas, kenapa kok sampean mengambil prodi atau jurusan hukum tata negara gitu loh? Kenapa nggak PAI dan sebagainya? Bisa dibilang mengambilnya juga tersesat, bisa mengambilnya tapi hal itu justru menjadi dorongan bagi saya sendiri karena orang tua sendiri tidak memberikan tidak memberikan sebuah kisi-kisi mau mengambil apapun itu terserah. Jadi saya melihat ketika pendaftaran itu nggak tahu apa-apa, nggak tahu jurusan ini dan sebagainya. Tapi yang jelas saya punya cita-cita, saya punya visi-misi ke depan, saya punya gambaran ke depan mau jadi apa. Maka saya ingin merubah dunia. Dengan cara apa? Saya mengambil hukum tata negara. Karena hukum itu terus berkembang. Karena pada saat itu saya juga mulai bertanya-tanya karena hukum itu menarik bagi saya. Siap. Sangat menarik sekali, dari awalnya tersesat katanya sekarang menjadi seperti ini, banyak sekali motivasi dari dia ya. Bahkan katanya tersesat ya, di sini saya ambilkan dari kurikulum vitae-nya, berkat dia tersesat dia itu banyak sekali penghargaan. Salah satunya di sini sudah berhasil meraih juara 2 debat hukum se-Jawa Timur. Jadi sudah pernah juara 2 tingkat provinsi teman-teman semuanya di rumah ya. Ini hal yang luar biasa loh Pak. Karena tersesat bisa juara 2 tingkat provinsi loh. Ini bagaimana Mas perjalanan kok bisa ini kok? Wah, bisa dibilang itu juga tersesat juga karena pada saat itu saya masih maba, mahasiswa baru. Masih maba. Masih maba, dan pada saat itu saya juga mengikuti organisasi namanya Law Debat Community atau komunitas debat di fakultas saya, tingkat fakultas. Pada saat itu saya sudah memiliki plan atau planning ke depan saya mau seperti apa ketika perkuliahan. Apakah saya menjadi mahasiswa pura-pura, kuliah rapat atau mahasiswa kupu-kupu, kuliah pulang. Tapi pada saat itu saya terdorong bagaimana caranya. Saya sudah membuat plan selama saya kuliah harus minimal 1 kali berprestasi seperti itu. Jadi di situ saya mencari jati diri saya sendiri, apa yang menjadi yang bisa saya kembangkan di situ. Saya kemudian tertarik namanya LDC Law Debat Community ini yang membantu saya untuk
melatih public speaking. Dan kemudian pada saat itu alhamdulillah sebelum terjadinya pandemi itu ada perlombaan tingkat Jawa Timur di Universitas Trunojoyo tingkat Jawa Timur. Pada saat itu dihadiri berapa banyak kampus-kampus besar, ada UNAIR, ada UNED, ada juga UB dan sebagainya. Tapi pada saat itu tidak melemahkan bagi saya, tapi justru saya termotivasi untuk berprestasi, dan alhamdulillah pada saat itu Allah memberikan yang terbaik dan masih juara 2. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya sebagai temannya juga turut sangat bangga sekali karena dulu ketika saya tuh satu SMP dengan teman saya ini ya, Mas Hendri ini, ya kita masih katakan anak remaja lah, kita masih saya-saya kata orang Jawa itu malu-malu kucing. Ya, kan langsung sekarang ketika kuliah terus baru ketemu dengan banyak prestasi, saya sebagai teman sangat bangga sekali. Mungkin teman-teman di rumah juga nanti bisa lah menyusul seperti teman saya ini, rekan Hendri ya. Lalu berbicara mengenai organisasi, banyak sekali ternyata organisasi yang sudah diikuti. Salah satunya nanti yang disebut adalah LDC atau Law Debat Community. Ini di sana Samen saya lihat menjabat sebagai direktur ataupun pimpinan daripada organisasi ini. Ini sangat luar biasa sekali ya. Dari desa pergi ke kota, di sana bisa menjadi seorang pemimpin. Ini hal yang luar biasa ya. Itu bagaimana Mas perjalanannya Samen? Kok bisa sampai di situ itu? Ya, mungkin itu tidak lepas dari riwayat organisasi-organisasi sebelumnya. Saya juga mengikuti organisasi yang bergerak di bidang sosial, aktivis dan sebagainya. Ya mungkin itu sebagai pengantar saya untuk menjadi seorang pemimpin. Karena bagi saya akademisi ataupun aktivis itu tidak penting, tapi harus balance, harus seimbang. Tentukan teman-teman ini yang masih pelajar ya terutamanya, tentukan ketika nanti berkuliah di mana itu sudah di plan. Mungkin kita hanya bisa berencana dan Allah yang menentukan, tapi yakinlah bahwa kita ketika memiliki plan, ibarat kita berlayar, kita sudah tahu di mana kita akan berlabuh seperti itu. Maka teman-teman, saran saya yang masih pelajar, terutama masih usia pelajar, yang SMP, SMA, mulai saat ini mungkin sudah di planning ke depan seperti apa. Dan itulah yang mengantarkan saya. Saya ini orang desa, saya ini bukan orang kota. Sama saya juga orang desa. Ketika teman-teman kuliah di kota, di Surabaya ataupun Malang, itu pastinya merasakan turbulensi di situ. Turbulensi bagaimana di perkotaan itu ketat sekali, ketat di bidang pasti teman-teman merasakan di situ. Persaingan itu pasti ketat sekali. Ketika teman-teman yang berawal dari desa kemudian kuliah di kota, itu pasti banyak anak orang Cina yang orang Cina pasti Cina itu kan gimana ya? Sama orang tuanya disupport, kemudian dileskan, kemudian orang-orangnya pintar, benar-benar didukung lah. Ya. Seperti itu. Ya, ini sangat memotivasi yang sangat luar biasa bagi saya juga, bagi teman-teman mungkin katanya tadi yang masih SMA, masih pelajar. Ayo mulai sekarang giat belajar, semangat terus sehingga nanti apa yang teman-teman cita-citakan, apa yang teman-teman rencanakan bisa terwujud seperti itu. Nah, bahas lagi mengenai organisasi tadi ya, yaitu LDC tetap, karena di situ katanya tadi yang mengantarkan Samen bisa sampai meraih prestasi ya. Ini luar biasa organisasi ini, berarti Law Debat Community sebagai pimpinan. Sebenarnya LDC itu apa Mas? Di situ konsentrasinya itu bahasa apa sih LDC itu? LDC atau Law Debat Community itu semacam UKM namanya, unit kegiatan mahasiswa di tingkat fakultas saya, karena itu bergerak di bidang akademisi. Di situ akademisi entah itu di bidang kepenulisan ataupun public speaking, khususnya di bidang debat, itu sebagai wadah bagi mahasiswa untuk mengembangkan di bidang hukum. Jadi di situ ada kajian isu, ada kajian teori dan sebagainya, di situ dikembangkan, dan outputnya itu diperuntukkan untuk lomba. Untuk lomba? Iya. Itu di situ hanya ada di UIN Surabaya atau ada di kampus-kampus lain? Kampus-kampus lain ada ya. Itu namanya juga LDC, tapi ada beberapa yang sama namanya dan juga ada yang tidak sama. Ada yang tidak sama. Jadi untuk teman-teman yang mungkin sekarang SMA mau kuliah di jurusan hukum, kalau mau berprestasi sama dengan Mas Hendrik silakan ikuti namanya LDC ya. Seperti itu. Karena itu nanti bisa menjadi jembatan Samen untuk berprestasi ke depannya. Lalu Mas Hendrik, ya kalau saya tanya, Samen memilih aktivis atau akademisi? Wah, ini pertanyaan yang sudah dilontarkan sejak saya mahasiswa baru ya. Sejak maba itu senior-senior, khususnya kating-kating itu sudah menanyakan kepada saya. Saya itu yang mahasiswa polos, nggak tahu apa-apa. Kamu nanti mau jadi apa? Kamu di sini aktivis atau akademisi? Itu yang membuat saya dilema. Sebenarnya kuliah ini apa? Tujuannya apa? Dan harus bagaimana?
Tapi semenjak saya berjalannya waktu, ya saya sudah menemukan jati diri saya sendiri, ya meskipun belum maksimal. Saya di situ mencoba untuk mengeksplor jati diri saya sendiri, mencari apa yang bisa saya kembangkan. Jadi bukan mengembangkan kelemahan saya, tapi saya mencoba mengembangkan kelebihan saya. Saya mengikuti berbagai organisasi, misalnya bidang pers, mahasiswa, misalnya saya juga ikut HMP, Ormek juga mengikuti organisasi sosial dan sebagainya. Di situ melatih saya menentukan kamu mahasiswa aktivis atau mahasiswa akademisi. Iya. Dan semenjak saya mengikuti berbagai macam organisasi, di situ saya menemukan Apa? Bukan aktivis dan juga bukan akademisi, tapi imbang, balance Harus Iya. imbang. Jadi ya akademisi ya aktivis gitu ya. Ya, Agar akademisi jalan, aktivis juga oke. siap, bagus. Itu untuk teman-teman di rumah. Jadi kalau teman-teman yang di kuliah katakan, wis kuliah saja, nggak usah ikut organisasi bla 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 dan sebagainya. Berarti itu salah ya sebenarnya. Harus imbang, harus ikut juga kan. Sebagai nanti untuk teman-teman juga mungkin lewat organisasi teman-teman bisa mengembangkan dirinya kan. Terus yang selanjutnya Mas Hendrik, bahwasanya di sini sudah juara tingkat provinsi, juga berprestasi di kampus. Di sini sampai juga mendapatkan award beasiswa dari Cendekia Basnas Republik Indonesia. Wah, ini sangat luar biasa. Berarti kuliahnya gratis sampean? Alhamdulillah gratis. Luar biasa sekali, bisa kuliah gratis, enak kan? Berprestasi, kuliah gratis. Kurang apa lagi teman-teman di semua. Ini adalah malu idaman kayaknya. Ini bisa dijelaskan ke teman-teman, mungkin teman-teman ada yang penasaran bagaimana Mas Hendrik kok bisa dapat beasiswa dari Basnas ini, bagaimana mungkin banyak sekali pertanyaan dari teman-teman. Iya. Ya itu tidak lepas dari adanya plan saya. Plan saya ini mungkin sedikit cerita bagi teman-teman pelajar. Saya sudah memplanning. Saya memiliki diary. Jadi teman-teman yang saat ini belum punya diary, coba di rumah beli diary. Diary itu catatan kecil. Itu plan, itu mimpi-mimpi kalian tulis di situ. Tulis selama kuliah kalian ingin apa yang dicapai. Ada kegiatan tujuan bulanan, tujuan tahunan, dan juga tujuan-tujuan ke depan. Itu ditulis, dicatat. Apabila itu sudah berhasil nanti dicetak. Itu sebuah reward bagi teman-teman itu sendiri. Ketika memiliki plan dan itu sudah berhasil, itu pasti reward bagi keberhasilan itu sendiri untuk teman-teman. Penghargaan terhadap diri ya. Ya, penghargaan untuk diri sendiri. Siap. Itu. Jadi saya sudah mengeplan, selama kuliah saya harus bisa mendapatkan beasiswa. Jadi saya tidak mengandalkan sepenuhnya uang orang tua, meskipun orang tua sedikit membiayai, tapi saya mencoba bagaimana meringankan beban orang tua seperti itu. Dan alhamdulillah pada saat itu ada saya memiliki jalinan komunikasi yang baik dengan dekan saya, dekan fakultas saya, dan akhirnya direkomendasi untuk mengikuti beasiswa Basnas ini. Dan alhamdulillah lolos. Salah satunya mungkin juga didukung oleh prestasi Samin itu ya. Ya. Alhamdulillah, saya sebagai teman sangat bangga sekali ketika melihat teman saya bisa seperti ini, sangat bangga sekali. Lalu Mas, berbicara mengenai organisasi terus profil Samin tadi, pasti sekarang kan sudah semester berapa Samin? Alhamdulillah sudah semester tua. Semester 7 sekarang. Semester 7. Berarti habis ini kan lulus lah katakan. Lalu setelah lulus ini planning Samin mau ngapain sudah ini? Soalnya mungkin saya juga penasaran kan. Manusia kan hanya bisa berencana. Iya. Tapi yang jelas plan saya ke depan, saya memegang teguh saya memegang teguh ayat yang diturunkan Allah, firman Allah, yarfa'illahu alladziina aamanu minkum walladziina utul ilma darajat. Bahwa barang siapa yang ingin menuntut ilmu, maka Allah akan meninggikan derajatnya. Maka berawal dari situ saya mencoba untuk insya Allah akan melanjutkan S2. Saya akan terus mencari ilmu dimanapun tempatnya. Tapi perlu digarisbawahi teman-teman ya, bahwa perlu digarisbawahi menuntut ilmu itu dimanapun. Jadi bukan hanya kuliah, tapi mungkin saya menginginkan untuk melalui jalur formal. Tapi teman-teman bisa dimanapun belajar. Seperti itu. Baik, luar biasa. Maksudnya rencana teman saya ini setelah lulus S1 masih mau mengambil S2. Karena menurut dia ini sangat penting sekali untuk karir ke depan ya gitu Mas. Tapi perlu digarisbawahi juga bahwasanya ya untuk belajar nggak harus di kampus juga Mas. Pasti banyak sekali tempat yang bisa teman-teman gunakan untuk belajar. Lalu yang saya mau tanyakan lagi Mas, ini terkait daripada mungkin sama kan kuliahnya di jurusan hukum ya. Sudah, ini saya minta jawaban singkat saja mengenai isu-isu yang sudah berkembang sekarang mengenai
apa kebijakan-kebijakan pemerintah yang sekarang itu menjadi dilema atau problematika daripada masyarakat bawah dan juga kaum mahasiswa ini. Menurut saya sebagai mahasiswa yang kuliah di jurusan hukum, bagaimana kita menyikapi hal tersebut lah sebagai seorang pelajar ini? Sebagai seorang pelajar tentunya harus pelajar dan mahasiswa ya, tentunya harus kritis dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah tentunya. Pasti dalam aspek di bidang saya hukum ya, khususnya hukum tata negara, itu dalam hukum tata negara ada namanya asas namanya salus populi pro mare existo. Itu artinya bahwa keselamatan atau kesehatan masyarakat itu sebagai hukum tertinggi. Jadi itu namanya kalau di HTN atau hukum tata negara itu adalah hukum tata negara darurat. Jadi kebijakan semua pemerintah itu harus difokuskan untuk menangani wabah apabila terjadi wabah. Jadi hukum itu mengenyampingkan yang tidak peraturan yang lama, kemudian untuk dijadikan sebagai kesehatan masyarakat. Tentunya kesehatan itu penting karena tanpa adanya masyarakat hukum itu tidak ada. Seperti itu. Ini pengetahuan yang luar biasa sekali untuk saya dan juga teman-teman di rumah, bahwasanya ketika berbicara mengenai hukum yang ada di Indonesia, bahwasanya sebenarnya masyarakat itu paling diutamakan seperti itu. Bahwasanya seperti jadi teman-teman pelajar mahasiswa yang di rumah, mari kita sama-sama sebagai pelajar ya, kita jadilah pelajar yang cerdas, pelajar yang kritis, sehingga nanti kita bisa mengawal daripada kebijakan-kebijakan yang dibuat ataupun yang diputuskan oleh pemerintah, sehingga kebijakan itu sifatnya adalah bottom up, bukan up ke bawah, bukan atas dari bawah ya, dari bawah ke atas seperti itu. Baik, untuk teman-teman semuanya yang ada di rumah, ini sangat luar biasa tadi bincang kita pada kesempatan kali ini ya, bahwasanya banyak sekali hal yang kita dapat, motivasi ataupun inspirasi daripada teman saya. Sudah lama tak ketemu, ketika bertemu sekarang dia sudah menjadi orang yang hebat sekali, yang luar biasa. Untuk teman-teman sahabat-sahabat di rumah mungkin yang kepo dan mau bertanya-tanya seputar apa pribadi ataupun mengenai perkuliahan atau mengenai hukum, silakan nanti bisa di DM di Instagramnya rekan Hendrik ya, nanti kami taruh di deskripsi kalau teman-teman mau mencari tahu ya. Mungkin itu saja dulu rekan ya. Bincang kita pada kesempatan ini, mungkin bisa kita sambung lagi di kesempatan selanjutnya. Next time. Ya, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu di sela-sela kesibukannya. Saya merasa terhormat ini. Karena sangat sibuk sekali rekan Hendrik pada hari ini. Alhamdulillah bisa menyempatkan hadir di sini. Untuk teman-teman sahabat-sahabat dimanapun kalian berada, terima kasih sudah selalu setia untuk mengikuti kami di channel Pelajar Desa. Semoga channel kami bisa terus berkembang, terus bisa memberikan informasi atau edukasi kepada teman-teman di rumah ya. Terima kasih dan salam pelajar Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.